Halo teman sekelas, selamat datang di acara S-Class, Learning Together because we are sekelas. Oke, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk mengikuti diskusi di sore hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Oke, perkenalkan saya Elsia dari studio saya. Oke, buat yang baru join di acara S-Class ini, jadi S-Class adalah bagian dari S-Talk. Nah, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi media diseminasi desain ruang publik yang baik dan kaitannya dengan pembangunan daerah khususnya di DKI Jakarta. Nah, pada seri sore ini kita akan sama-sama mencari tahu nih bagaimana ide di balik desain Masjid Luar Batang, bagaimana proses sejarahnya, sampai bagaimana sih proses kolaborasi dengan stakeholder terkait. Nah, sebelumnya tidak lupa, thanks to our sponsor, Seven Gates Indonesia, PT ITJ MRT Jakarta, dan PT Ambal Akar. Nah, tentu saja di akhir sesi diskusi sore ini akan ada sesi Q&A dan foto bersama. Nah, untuk teman-teman sekelas bisa nih menuliskan pertanyaan di kolom chat dan nantinya akan dijawab pada akhir acara. Nah, bagi 2 orang dengan pertanyaan terbaik berhak mendapat hadiah e-money masing-masing sebesar Rp200.000. Nah, ada juga hadiah e-money masing-masing Rp100.000 bagi 5 pendaftar beruntung yang dipilih secara acak nih oleh tim S-Class. Oke. Diskusi akan dimoderati oleh Mas Tony Arif, yaitu Board of Designer di studio saya. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kepada moderator kita, Mas Tommy, dipersilakan. Oke, terima kasih Elsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman sekelas. Selamat sore dan selamat berjumpa di S-Class Series. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya dan semoga diberikan kesehatan dan kelancaran sampai dengan akhir nanti bulan Ramadan kita menjalankannya. Perkenalkan, saya Tommy Arif, arsitek dari studio saya yang akan menjadi tuan rumah bincang-bincang santai kita hari ini. Selama 10 seri ke depan dimulai hari ini, kita akan membahas dan mengintip spot-spot kejutan di DKI Jakarta yang akan kita bahas melalui sudut pandang kolaborasi, sudut pandang desain, arsitektural, landscape, maupun master plan. Dan untuk yang pertama, kita akan mulai dari Masjid Luar Batang, sebuah masjid yang sangat bersejarah bagi DKI Jakarta. Sebelumnya, saya ingin menyapa dahulu teman-teman berbagi kita yang hadir di sore hari ini yang akan sebagai aktor-aktor dalam revitalisasi Masjid Luar Batang ini. Seperti kita tahu, DKI Jakarta akan merevitalisasi Masjid Luar Batang ini dan juga nanti ujungnya akan Kampung Luar Batang akan didesain ulang menjadi lebih menarik. Pertama, saya ingin menyapa Pak Iwan, Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta. Selamat sore, Pak Iwan. Selamat menunaikan ibadah puasa, Pak. Selamat sore, Bapak. Apa kabar, kawan-kawan semua? Alhamdulillah, baik. Nah, selanjutnya ada Mas Condro dari Alianisi sebagai senior arsiteknya. Nah, ini aktor utamanya ini. Nggak aktor utama, ding. Orang yang mendesain, yang silahkan ditanya-tanyain nih semuanya nih. Siap. Nah, selamat sore, Mas Condro. Sore, Mas Tommy, Ya. Pak Iwan, teman-teman S-Class. Assalamualaikum. Selamat sore. Selanjutnya sebenarnya ada Daeng Mansur sebagai sekretaris DKM dari Masjid Luar Batang, cuman beliau sedang ada urusan sebentar, nanti beliau akan bergabung. Nah, beliau ini harta karunnya Sunda Kelapa sebenarnya yang bisa kita tanya-tanya tentang sejarah dari Masjid Luar Batang ini. Sementara nanti kita ngobrol dulu deh dengan Mas Condro dan Pak Iwan ya. Sebenarnya sih tema kali ini itu bukan tema pertama yang kami pilih sebenarnya, tapi kita ngelihat kondisi lagi bulan Ramadan, ngebahas masjid kayaknya pas aja gitu kan. Apalagi setelah saya lihat-lihat Masjid Luar Batang itu sangat bersejarah bagi Jakarta khususnya. Tadinya saya sempat menggampangkan sih, cuman bahas masjid gitu, kayaknya gampang. Setelah dengar cerita dari Pak Iwan, dari Mas Contoh, dari Daeng, kayaknya saya mulai berubah pikiran. Ini serius ini. Ini menyangkut kebudayaan, menyangkut ciri sejarah dari DKI Jakarta sendiri. Cuman hari ini kita nggak bahas yang kayak gitu ya, kita bahas yang ringan-ringan aja, santai-santai aja buat teman-teman semua gitu ya. Nah, saya mulai dulu deh dari Pak Iwan. Pak, sekarang ini kan Pemprov nih Pak ya, khususnya nih, saya lihat nih di DKI Jakarta nih kayak ada paradigma untuk mendesain atau dia mulai menata bagian-bagian Jakarta itu menggunakan atau berkolaborasi dengan arsitek-arsitek yang memang sudah punya nama gitu Pak ya. Jadi desainnya pun terlihat bagus dan terlihat proper gitu Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, sebenarnya gini Pak,
Sebenarnya kan untuk menyelesaikan masalah-masalah Jakarta itu kan salah satu tool-nya itu adalah menggunakan desain arsitektural, Pak. Baik itu master plan ataupun arsitek tentunya. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana tool tersebut itu bisa menjadi salah satu pemecah masalah di Jakarta ini, Pak, khususnya di budget luar Batang ya, Pak ya, dan kampung luar Batang ini pada umumnya, Pak. Ya, Silakan, Pak Iwan. sebelum mengarah ke sana, tentu saja saya harus sampaikan ucapan terima kasih dulu pada S-Class ya, S-Class yang Ya, sudah mengumpulkan, menginisiasi acara ini sampai kawan-kawan bisa berdiskusi berkaitan dengan kegiatan strategis daerah dari Pemprov DKI Jakarta. Saya mesti kasih tahu dulu bahwa revitalisasi Masjid Luar Batang merupakan salah satu proyek dari sekian banyak kegiatan yang sifatnya pengembangan kawasan wisata, dalam hal ini destinasi di DKI Jakarta. Kemudian seiring perkembangan kegiatan strategis daerah itu, Dinas Kebudayaan mendapat tugas melakukan revitalisasi destinasi wisata religi, yaitu baik masjid, gereja, maupun pusat peribadatan lainnya. Tentu fokus yang pertama adalah berkaitan dengan destinasi wisata Masjid Jami Keramat Luar Batang ini, di mana dalam hal proses pengembangannya bukan hanya punya nilai sejarah, bukan hanya kita bertugas untuk menjaga sejarah itu, kemudian juga melestarikan sejarah itu seperti apa, dan kemudian yang kita bahas tentu saja bagaimana mengembangkan sejarah, dalam hal ini adalah cagar budaya, sehingga lebih bisa disesuaikan dengan kondisi perkembangan zaman pada masa kini. Nah, artinya peran arsitektural tentu saja menjadi bagian yang tidak boleh dipisahkan. Nah, makasih banyak kepada berbagai macam pihak, terutama adalah para arsitek-arsitek yang mencoba mengembangkan ide, wawasan, kemudian cipta karyanya dituangkan di dalam Masjid Jami Keramat Luar Batang ini. Salah satunya tentu saja kita sudah menjadi pembicara, yaitu Mas Condro ini. Ini bukan orang sembarang nih, arsitek muda yang berbakat dan memiliki visi jauh ke depan. Nah, artinya semua orang bisa tahu bukan hanya masjid ini dilihat dari sisi sejarah, tapi juga harus mampu mengakomodir kebutuhan pada masa sekarang. Mengenai berkaitan dengan desain arsitekturalnya, karena saya tidak pada posisi ini, Bro bisa akan menyampaikan, tapi yang ingin kami dari Pemprov DKI dalam hal ini Dinas Kebudayaan adalah mencoba merevitalisasi nilai-nilai sejarah, karena perkembangan kota Jakarta tidak bisa dilepaskan dari sisi-sisi masa-masa religius, yaitu perkembangan peradaban keagamaan yang ada di Batavia pada masa itu. Jika berbelanja di market, pasti kita pernah menemukan daging bacon. Bacon bisa kita kenali dari bentuknya yang berupa potongan daging tipis. Oke. Boleh lanjut ya? Ya, lanjut Pak. Oke. Yang bocor kayak tadi. Ya, jadi memang di dalam kegiatan strategis daerah kami di Pemprov DKI Jakarta, Dinas Kebudayaan punya tugas tuh. Salah satunya adalah bagaimana merevitalisasi masjid-masjid. Untuk itu, kalau sesuai dengan perkembangan masa sekarang, kita nggak boleh cari arsitek-arsitek yang sembarangan, gitu ya. Setuju Pak. Punya pekerjaan lain. Artinya misalnya gini, revitalisasi Taman Ismail Marzuki, kita semua tahu itu kerjaan Jakarta Propertindo dalam hal ini badan usaha milik daerah, tapi nanti ke depannya pengelolaannya juga bukan hanya menginvestasi sebuah proyek, tapi dia menginvestasi kebudayaan itu sendiri. Untuk itu harus dicari orang yang memiliki latar belakang keilmuan arsitektur, kemudian juga punya visi yang jauh ke depan. Nah, ini kita proses pemilihannya waktu itu kalau nggak salah ada proses sayembara dan
Pak Andra Matin waktu itu melanjutkan dan sampai saat ini terus melaksanakan kegiatan revitalisasi Taman Ismail Marzuki. Dan berikutnya adalah Masjid Jami Keramat Luar Batang. Nah, ini arsiteknya adalah dari Alien, yaitu salah satunya adalah timnya adalah Pak Condro. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa dari nilai sejarah dari zaman dulu yang dimulainya terbentuknya dibangunnya Masjid Jami Keramat Luar Batang, itu bisa kita telisik lebih jauh bagaimana kondisi masa pada saat itu, kemudian juga bagaimana mencari solusi untuk bisa mengakomodir kondisi penuhnya, makin padatnya jemaah yang datang ke Masjid Jami Keramat Luar Batang. Jadi ini memang ada kebutuhan itu Pak ya, kebutuhan fungsional juga ada Pak ya. Betul sekali. Jadi posisi itulah yang mengakibatkan kami harus berpikir keras mencari pihak-pihak tokoh-tokoh arsitek mana yang bisa memiliki kemampuan untuk membangun gitu ya. Karena Masjid Luar Batang ini sudah ditetapkan sebagai Masjid Cagar Budaya sejak tahun 93 gitu. Yeah. Ini kalau misalnya sebelum pembatasan pandemi, itu ratusan bis dan ribuan orang setiap hari datang berkunjung berziarah ke Masjid Keramat Luar Batang ini. Apalagi di situ ada makam Habib Hussein bin Abu Bakar Alaidrus, di mana itu yang berziarah sangat banyak. Sehingga melihat kondisi seperti ini, bahwa Pemprov DKI tidak melulu berpikir bahwa yang namanya kepariwisataan itu ngomongin wisata, jangan melulu Jakarta mikirnya mal-mal besar, pusat perbelanjaan yang bagus-bagus, kemudian juga kehidupan hiburan malam, itu Jakarta nggak selalu itu. Karena potensi yang sangat besar ternyata adalah bagaimana banyak sekali pengunjung-pengunjung dari luar Jakarta datang, kemudian berziarah ke beberapa tempat destinasi untuk tujuan peribadatan. Contohnya adalah Jami Keramat Luar Batang, kemudian gereja seperti Gereja Sion, Gereja Immanuel, kemudian juga ada gereja Tugu, dan ini menjadi sebuah pertanda bahwa tantangan buat arsitek muda yang punya visi itu akan menjadi lebih berpotensi untuk kita berdayakan semaksimal mungkin. Untuk sementara itu kali ya, Pak Tommy. Menyambung ini Pak yang pariwisata Pak, saya sekalian mau tanya juga Pak. Sekarang itu kan Dinas Kebudayaan itu sudah berbagi tugas ya Pak ya dengan Dinas Pariwisata ya dan Ekonomi Kreatif Pak ya. Nah, visi yang membedakannya antara Dinas Kebudayaan ini dan Dinas Pariwisata ini untuk pengembangan khususnya pariwisata seperti ini itu apa Pak ya yang membedakannya Pak? Ya, kalau pariwisata kan gini ya, dulu itu sebelum tahun 2020, kami namanya adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Ya. Kemudian per tanggal 31 Desember tahun 2019 ditetapkanlah Peraturan Gubernur nomor 149 atau nomor 149, di mana Dinas Kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan. Sedangkan Dinas Pariwisata bergabung dengan ekonomi kreatif. Ya. Kalau di kementerian itu ada Kementerian Parekraf, maka yang di bawahnya kalau di Pemprovnya adalah Dinas Parekraf. Sedangkan kami Dinas Kebudayaan menjadi mandiri bersama-sama dengan ada Dinas Pendidikan, karena kita ada di Kementerian Pendidikan namanya. Dan kebudayaan ada di salah satu dirjen di Kementerian Pendidikan. Nah, apa tugasnya itu? Tentu saja untuk menyelenggarakan urusan kepemerintahan di bidang kebudayaan. Singkatnya untuk lebih memudahkan begini, pariwisata dan ekonomi kreatif lebih kepada porsi menambah penghidupan, nambahin devisa, nambahin perekonomian, itu menambah penghidupan. Sedangkan Dinas Kebudayaan yang kami lakukan adalah menjaga kehidupan itu sendiri. Jadi bagaimana kita menjaga, mengembangkan, kemudian melestarikan kehidupan itu sendiri. Entah itu kebudayaan, kesenian tradisional, sejarah, cagar budaya,
budaya, permusiuman, segala macam hal yang berkaitan dengan menjaga kehidupan di masa lampau, kemudian kita lestarikan dan kembangkan sesuai dengan perkembangan masa kini. Kurang lebih itu. Ya, Pak, kalau kita lihat gambar yang sudah saya share itu, Pak, nanti itu epicentrumnya kan Masjid Luar Batang tuh, Pak, kalau kita lihat, Pak ya. Nanti semuanya akan coba ditata atau memang hanya sekitaran itu aja tuh, Pak? Supaya memberikan info pada teman-teman yang lain. Bagaimana, Mas? Kalau kita lihat gambar yang saya share, Pak, bisa lihat, Pak. Nah, itu kan epicentrum itu memang Masjid Luar Batang tuh, Pak. Ya kan, kelihatan bangunan yang paling megah lah kalau kita lihat di situ kan. Nah, nantinya apakah penataan ini semua area itu atau memang hanya di sekitaran atau seperti apa, Pak? Visinya, Pak, dari Dinas Kebudayaan, Pak? Visi kami jelas ingin menata bukan hanya masjidnya, tapi kampung Luar Batang. Oke, di mana kampung Luar Batang itu juga menata kan Sunda Kelapa gitu ya. Artinya bukan hanya objek dalam hal ini adalah sebuah masjid, tapi bagaimana menjadi sebuah ekosistem yang baik. Nah, untuk menata sebuah ekosistem yang baik perlu ada langkah-langkah yang dimulai secara terencana, kemudian juga harus mampu mengakomodir kebutuhan sosial kemasyarakatan yang ada di situ. Pada saat arsitek sudah membuat gambar atau kemudian disetujui, kemudian disepakati, itu bukan berarti bisa langsung berjalan. Sesuai pelaksanaan di lapangan biasanya berdasarkan pengalaman yang sudah tidak mudah untuk mencari alur benang merah komunikasi antara gambar yang kita buat dengan situasi sosial pada saat pelaksanaan kegiatan. Artinya, konsensus building, komitmen building, bagaimana kemudian mengambil permufakatan, kemudian mencari solusi yang terbaik terhadap sebuah pengembangan, itu harus benar-benar dipenuhi, terutama pada masa-masa sekarang. Tidak seperti mungkin zaman dulu yang memang mungkin otoriter gitu ya posisinya, itu tidak bisa begitu juga. Jadi apa yang tertuang pada tahap pertama, karena ini tahap pertama nih Pak Tommy, ini masih tahap pertama. Kita ada 6 tahap sebenarnya. Tahap pertama ini hanya sebatas objek Masjid Luar Batang, dan mudah-mudahan kita akan membuat akses seperti gambar benang merah ini nih, alur merah yang ada di gambar. Kenapa? Karena ingin memberikan kemudahan aksesibilitas kepada setiap pengunjung atau jemaah menuju target lokasi, yaitu objeknya. Jadi bukan hanya ini, cuma memang tahap pertama kami masih punya tugas menyelesaikan ini dulu. Baru tahap pertama, sekelas sudah mengajak kita diskusi gimana 6 tahap, saya nggak. Wah, luar biasa Pak, bisa berhari-hari mungkin kita bahas Pak. Nah, tadi saya dengar ini Pak ya, kalau saya tangkap itu kata kunci yang Pak Iwan kemukakan tadi itu adalah membuat ekosistem Pak. Nah, sekarang saya coba ke Mas Condro dulu nih, sebagai desainernya nih. Sebenarnya ada brief khusus nggak sih Mas dari Dinas Kebudayaan nih untuk merevitalisasi daerah Luar Batang ini nih, Kampung Luar Batang ini Mas? Ya, mungkin saya coba lanjutkan dari pembahasan dari Pak Iwan ya. Jadi memang visi besar dari Luar Batang ini sendiri memang tidak tercakup hanya pada masjid ya, tapi memang kawasan-kawasan yang ada di sekitarnya juga menjadi bagian dari master plan, desain master plan yang pada saat itu kita coba rumuskan. Selain itu, Luar Batang sendiri ini sebenarnya bagian dari sequence Heritage Trail Kota Tua ya. Jadi pada saat itu ada sebuah konsep yang ingin menyatukan sebuah perjalanan wisata arsitektur gitu ya, mungkin bisa dibilang gitu. Dimulai dari Kota Tua, kemudian berjalan menuju Museum Bahari dan seterusnya, hingga ending dari trail tersebut adalah Masjid Luar Batang. Nah, Masjid Luar Batang ini sendiri memang cukup unik ya secara karakter arsitekturnya dan pola pengembangan di tengah-tengah sebuah kampung gitu. Ini menurut saya perlu kita lihat juga bahwa perkembangan dari Masjid Luar Batang ini sangat organik gitu. Dia tidak
tidak dibangun dalam satu master plan yang besar lalu terbentuklah sebuah masjid Luar Batang, melainkan dia berproses secara bertahap gitu. Bahkan masing-masing gubernur pada saat itu, mulai gubernur di tahun misalnya 1991 itu Gubernur Wiyogo, lalu di 2002 Gubernur Sutiyoso, dan terakhir sebelum Pak Anies adalah Pak Foke ya. Nah itu masing-masing memiliki desain ya, memiliki desain yang juga saling melanjutkan dari desain sebelumnya. Dan memang karakter organik ini yang sebenarnya kita pakai ya dalam metode desain kita, sehingga pendekatan desain yang kita lakukan itu tidak menginterrupt desain yang sudah ada di sana, namun kita mengenhance dan melengkapi ya desain-desain yang sudah ada. Mungkin saya kalau boleh share soal pentahapan. Boleh, sebentar ya. Silakan Mas, kalau mau share screen Mas Condro. Boleh, sebentar ya. Ya, jadi kalau ini foto aerial ya, foto aerial tentang Masjid Luar Batang. Jadi Masjid Luar Batang itu tidak punya akses yang grand, yang terbuka, yang sangat monumental ya, melainkan dia justru masuk dalam bagian sebuah komunitas kampung Luar Batang gitu. Dan ini perkembangannya pun sangat organik gitu ya. Jadi tidak mereka sangat luas gitu terhadap struktur yang biasanya arsitek sangat rigid gitu ya. Bahkan akses pun sebenarnya tidak ada akses yang dalam tanda kutip yang bisa dicapai dari jalan umum yang langsung terlihat, oh ini Masjid Luar Batang. Mereka harus masuk ke dalam bagian kampung, lalu akhirnya terdapat plaza di tengah sini yang juga menjadi gerbang dari Luar Batang. Nah ini kita bisa lihat ada beberapa jalur yang dari utara, kemudian dari selatan timur ya, tenggara gitu ya. Nah ini yang sekarang menjadi akses menuju Masjid Luar Batang. Jadi memang kalau saya ingin melanjutkan tadi tentang pertanyaan skop ya, apa yang sebenarnya visi besar dari Masjid Luar Batang itu sendiri. Jadi sebenarnya brief awal adalah kita ingin memperbaiki dulu aksesnya. Jadi konsep pertama yang urgensi ya, yang urgent adalah bagaimana mengakomodir para jemaah dan parkir bus yang cukup intens, cukup banyak ya, cukup padat. Karena sirkulasi jamaah peziarah yang ingin berkunjung ke Masjid Luar Batang tuh sangat berjubel lah gitu ya. Bahkan nggak cuma nasional, bahkan ada banyak turis juga, turis asing juga datang ke sini gitu. Sehingga memang planning di awal adalah kita ingin memperbaiki akses di sisi utara ini gitu ya, which is juga dia terkonek dengan jalan umum. Kemudian memang wacana selanjutnya ini memang masih dalam konsep ya, dalam tahap konsep. Kita ingin mencoba membuka sebuah plaza gitu ya, di mana plaza ini terkoneksi langsung dari akses utama di utara, yang juga nantinya terkonek dengan Masjid Luar Batang itu sendiri. Oh ya, sebelumnya Masjid Luar Batang ini tadi saya lihat ada di chat ya. Jadi mungkin sekilas ya, bahwa Masjid Luar Batang ini artefaknya yang masuk ke dalam cagar budaya itu ada 2 elemen. Jadi satu itu gerbangnya, gerbang utama, satu lagi minaret yang kecil ya. Jadi minaret yang di tengah itu ya Mas ya, yang di tengah itu ya, yang agak membulat gitu ya. Yes, kalau boleh saya note yang ini Mas. Nanti betul. Oh itu artefaknya itu ya malah ya. Minaret-minaret yang besar itu malah dibangun setelahnya ya. Itu dari Pak Foke kalau yang renovasi 96 ya, apa tahun berapa itu terakhir tahun ya kalau nggak salah? 2000. Oh 2000. Iya, sip. Oke. Oke, jadi dengan kita buka ini, kita mengharapkan bahwa plaza ini justru menjadi ekstensi
ruang sholat juga, atau bisa jadi semacam activity outdoor ya bagi Masjid Luar Batang. Selanjutnya kita coba pembenahan ya, jadi lahannya kita scope dari batas perimeter perencanaan Luar Batang yang masjid tentunya ini kita perluas gitu ya, sehingga dengan demikian kita ingin memberikan ekstensi masjid yang lebih besar, karena pertimbangannya ketika feature nanti itu peziarah dan tourism juga akan berjubel ya ke dalam Masjid Luar Batang, sehingga kita mencoba membangun masjid, mungkin bukan masjid tapi ekstensi masjid yang baru di samping Masjid Luar Batang. Sebenarnya sekuensnya sudah dimulai dari gerbang yang di atas itu ya Mas ya? Iya, sekuensnya ya. Iya. Jadi ini kayak sebuah ya memang harus bertahap Mas, karena memang jadi faktor-faktor sosial, faktor terkait regulasi dan segala macam memang dalam prosesnya gitu ya. Lalu yang kemudian kita coba buka. Jadi karena di sini tuh ada waterfront dan cukup cukup besar secara lebarnya ya, sehingga kita ingin memberikan akses baru di sisi timur gitu ya, selain dari sisi utara, sehingga sisi timur ini menjadi semacam plaza welcoming plaza bagi Masjid Luar Batang. Nah ini selain daripada itu, sisi selatan, area selatan ya itu sekarang menjadi maksudnya bagian dari kampung. Kita ingin kita bangun gitu ya. Jadi konsepnya itu nanti para penghuni yang ada di sana kita bangunkan, istilahnya kita buat penataan gitu ya, penataan sifatnya. Mas, gimana nanti di area itu ya? Museum Luar Batang itu akan menggunakan bangunan yang sekarang atau akan ada extension baru atau gimana tuh yang Museum Luar Batang itu Mas? Iya, jadi nanti akan ada semacam peralihan fungsi, tapi mungkin tidak hanya sebagian saja di dalam masjid ya. Ya nanti yang menjadi galeri bagi para peziarah, para turis yang ingin datang ke sana. Nah, yang pembangunan yang di selatan ini sifatnya adalah komersial, jadi sehingga dia buang aja Mat, yang pecah. Ya. Sekalian tuh Mat, ada tuh bambu lagi tuh. Oke. Ya, lanjut. Jadi sifatnya komersial, sehingga di sini notes dari public space-nya jadi semakin kuat ya. Jadi masjid kita tidak ingin ada perdagangan ya, sehingga kita alokasikan di satu area, di satu zona yang juga terikat dengan public space yang ada di Masjid Luar Batang. Lalu yang terakhir adalah kita perbaiki waterfront-nya, sehingga dia memiliki satu taman yang baik ya, taman yang baik yang juga terintegrasi dengan waterfront di sisi lain, karena di sisi lain Luar Batang juga waterfront-nya juga diperbaiki, sehingga kita ingin memberikan semacam koneksi yang baik gitu ya, dari waterfront yang di sana dan di Luar Batang. Sehingga ini semacam ide dasar pada saat itu yang kita ingin canangkan, bahwa perkembangannya adalah bahwa Masjid Luar Batang ini ingin menjadi satu public space baru di Jakarta Utara yang juga terintegrasi dengan nilai religi dari Masjid Luar Batang itu sendiri gitu. Jadi definisi wisata dan religi itu sendiri memang dari kebudayaan dan wisata itu hampir blur ya Mas. Jadi karena masing-masing juga saling overlap gitu niatnya gitu ya. Ada yang memang ketika ke sana terus awalnya mau melihat museum, ternyata ya udah sekalian sholat gitu, atau bisa mempelajari sejarah dari Masjid Luar Batang. Ya, ini beberapa ini aja view ya yang memang pada saat itu kita coba desain. Yang di sini itu memang menjadi open plaza yang sekaligus menjadi dasar penambahan selasar sholat di outdoornya.
Ya, ini before-nya pada saat sekarang, lalu keinginannya kita ingin buka ya, sehingga dari sini orang langsung bisa meng-acknowledge posisi dan si Masjid Luar Batang itu sendiri. Nah, ini jalan yang perencana jalan yang ingin kita harapkan dibangun ya. Jadi sangat besar, terus sehingga dari jalan depan, dari depan sana sangat prominent gitu. Secara fasilitas dia juga sangat nyaman gitu. Nah, ini yang tadi saya mention bahwa di sini ini menjadi satu area public space yang saling saling koheren ya, jadi saling terintegrasi satu sama lain. Jadi di satu sisi ini menjadi area masjid, area museum, area peribadatan gitu. Di satu sisi di sebelah kiri ini menjadi area komersial yang mendukung dari ini aktivitas yang ada di sana. Nah, Mas, kalau kita lihat itu kan satu sisi itu kalau kita ngomong Masjid Luar Batang diperkenalkan sebagai salah satu destinasi wisata religi ya, Mas ya. Yeah. Kalau dalam bayangan kita kan wisata religi itu adalah suatu yang religi gitu kan lebih ke arah yang sakral gitu, Mas ya. Dan sementara ada mengarah kepada yang mungkin nantinya ketika ini nanti akan jadi semuanya, ada visi nanti mungkin akan jadi sebuah tempat yang lebih mass tourism gitu. Nah, itu menyeimbangkannya akan seperti apa sehingga yang berwisata religi tidak kehilangan kesakralannya, tapi orang yang ingin berwisata secara casual itu juga bisa menikmatinya dengan menyeluruh gitu, Mas. Nah, ide-ide desain apa yang sebenarnya bisa diinjeksikan ke sini untuk mengakomodir hal-hal tersebut, Mas? Kalau kita boleh tahu. Ya, jadi pendekatan dari wisata religi dan mass tourism itu sendiri sebenarnya itu sudah hampir terjadi saat ini juga gitu, Mas. Jadi sekarang pun turis-turis juga banyak ya. Jadi kalau Mas datang ke Masjid Luar Batang itu yang di sana itu ada yang foto-foto, ada yang memang ingin melihat-lihat gitu ya. Tapi memang ada yang berziarah juga, ada yang sholat juga. Nah, kalau secara volume memang mungkin akan ada semacam pembatasan atau sirkulasi, mendefine sirkulasi ya, antara yang ingin berziarah atau ingin sholat, atau yang memang sekedar ingin menikmati public plaza yang ada di sana. Jadi makanya kita taruh di sini, Mas, kita taruh entry yang besar gitu ya. Di sini itu memang sifatnya itu orang ingin bisa gathering di sini, bisa foto-foto gitu ya, bisa menikmati arsitekturnya gitu ya. Sedangkan ketika sudah masuk, dia sudah sakral gitu, sehingga kita kasih semacam barrier air di sini. Air ini memang secara simbol ya, secara simbol dia suci ya, Mas. Maksudnya tidak hanya di agama Islam ya, buat wudu dan seterusnya. Di agama yang lain mungkin seperti Kristiani juga buat pembaptisan juga menggunakan air. Jadi air itu simbol yang universal untuk mencitrakan kesucian. Nah, ini yang kita coba berikan di sini, bahwa di sini tuh akan ada barrier reflecting pond gitu ya, antara public plaza dan si masjidnya sendiri gitu. Sehingga dia punya satu batas yang didefine secara arsitektur gitu ya. Ya, mungkin seperti itu, Mas. Ya, oke. Nah, untuk nanti proses desainnya nanti kita ngobrol lagi. Saya mau ke Pak Iwan lagi, sembari nunggu Pak Daeng lagi. Nah, Pak Iwan, saya mau nanya sedikit nih. Sebenarnya sinergitasnya antara... Ya, sudah hadir. Ya, siap. Nah, sebenarnya sinergitasnya antara kawasan Luar Batang ini dengan visi keseluruhan Dinas Kebudayaan terkait dengan rumah-rumah ibadah itu gimana tuh, Pak Iwan? Ya, kita kan mau membuat sebuah jahitan destinasi wisata religi. Tenunan ya, Pak ya? Tenunan lah. Tenunan. Zaman dulu apa sebutannya ya? Jalur rempah gitu ya. Tapi jalur wisata religi lah. Artinya pembentukan branding dari satu wilayah itu harus sinergi dengan membranding wisata atau objek wisata religi lainnya. Misalnya antara Masjid Jami Keramat Luar Batang ini dengan Masjid Al-Alam misalnya. Al-Alam yang dekat Rumah Si Pitung itu.
atau nge-brandingnya menjadi sebuah kawasan kampung dengan kawasan kota tua dan juga Pelabuhan Sunda Kelapa. Nah, itu Daeng Mansur tuh taunya tuh. Nah, artinya menjahit destinasi-destinasi wisata religi ini untuk membuktikan kepada publik bahwa peradaban, perkembangan sebuah kota seperti Jakarta itu juga harus bisa dipahami untuk perkembangan Jakarta berikutnya. Artinya perlu ada narasi yang pas, narasi yang cocok. Setuju saya, Pak. Yang penting narasi juga penting ya, Pak ya, berarti ya. Betul. Karena ini bukan hanya pengunjung datang untuk menjalankan ritual peribadatannya, tapi dia juga harus tahu sejarah atau latar belakang kenapa masjid ini dibangun. Siapa Habib Hussein Al-Aidrus itu. Kemudian siapa atau ada apa di belakang, misalnya ada makam, itu siapa? Itu bagaimana proses pembentukan wilayah sampai dengan saat ini. Nah, ini menjadi bagian yang utama buat para pengunjung untuk diberikan informasi selengkap-lengkapnya, tapi juga ada pembenaran sejarah. Sampai dengan saat ini, kan yang namanya sejarah tidak bisa berdasarkan katanya, nggak bisa juga dibuat begitu. Ya, sejarah itu masuk ke dalam ingatan kolektif dan bersemayam di benda-benda yang hadir dalam masyarakat, Pak. Betul. Salah satunya masjid itu sendiri kan? Ya, jadi mesti kita informasikan selengkap-lengkapnya dan sebenar-benarnya. Dalam hal ini, Daeng saat ini misalnya sedang membuat buku. Nah, ini juga kan membuat buku. Saya nyapa Daeng deh. Daeng udah ada belum nih ya Daengnya? Ada Daeng, ada dia. Sudah ada apa? Ada, hadir. Alhamdulillah sudah kembali dah. Saya mau ngasih tahu Pak Tommy dan kawan-kawan sekalian, sejak dibentuknya atau terbangunnya Masjid Jami Keramat Luar Batang ini, Daeng Mansur sudah melebihi Atta Halilintar ini. Jadi saya pikir ini udah mesti dijadikan artisnya di sana. Jadi ya, harta karun istilah saya, Pak. Harta karun. Tolong Daeng ditanyakan seluas-luasnya, selengkap-lengkapnya, karena jangan sampai nanti ditarik sama TV-TV lain. Ini berbahaya ini, karena kita perlu mendapat pendalaman ilmu dari Daeng Mansur yang punya pengalaman luar biasa di daerah Jakarta Utara. Nah, kami terus terang saja dalam hal ini Dinas Kebudayaan bekerja sama dengan Dewan Kepengurusan Masjid seperti Daeng Mansur ini dan juga warga luar Batang yang berpartisipasi untuk melestarikan bangunan cagar budaya Masjid Luar Batang. Nah, kita berkeinginan bahwa salah satu ikon Jakarta di wilayah Jakarta Utara adalah Masjid Jami Keramat Luar Batang ini. Ke depan bukan hanya ini selesai gitu, tapi ada tahapan berikutnya. Kemudian kita mengadakan event-event khusus, event-event tahunan yang terkait keagamaan, terkait kebudayaan, sehingga semua orang bisa datang. Oh, kalender of event tahun ini di Masjid Luar Batang apa ya? Mereka sudah tahu. Demikian juga yang lain, wilayah-wilayah yang lain. Nah, ini perlu dapat dukungan semua pihak. Untuk itu, S-Class sering-sering aja buat seperti ini. Ya, Pak. Siap. Nah, makasih Pak. Sekarang saya mau ke Daeng dulu nih, Daeng Mansur nih. Daeng Mansur, kita kan tahu ya, kalau Jakarta tuh dulunya itu bermula dari pelabuhan termasyur ya, di Sunda Kelapa yang kemudian menjadi Jakarta, Batavia, dan kemudian Jakarta. Dan sekarang kita tahu lah, Sunda Kelapa itu tempat berlabuhnya kapal-kapal kayu masyarakat ya, Daeng Mansur ya. Ada berbagai macam kampung di situ, salah satunya ada Kampung Jafat, Kampung Tenan, ada Kampung Luar Batang gitu kan. Nah, yang mau saya tanyakan nih, supaya cerita juga nih ke teman-teman lain, tapi singkat aja Daeng, jangan lama-lama, nanti keburu buka kita Daeng. Nah, sebenarnya seberapa penting sih Masjid Kampung Luar Batang ini dan Kampung Luar Batang ini bagi Jakarta Daeng? Dan bagaimana dia itu bisa jadi penanda kebudayaan dan ciri sejarah dari kota Jakarta Daeng? Silakan Daeng. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, mohon maaf agak terlambat karena tadi ada kegiatan sedikit. Jadi kalau kita bicara tentang Masjid Luar Batang, ini nggak bisa dipisahkan dengan kawasan di sekitarnya, karena ini satu kesatuan yang utuh ya. Kalau kami di sini bilangnya kawasan Sunda Kelapa, di mana ada pelabuhan, ada gudang rempah-rempah yang sekarang menjadi museum, ada Kampung Luar Batang, ada Kampung Jafat, dan juga ada Kampung Berok.
ada tambah mungkin sekarang namanya Kampung Tongkol. Jadi dari yang pernah saya baca, bahwa Kampung Luar Batang ini secara resmi terbentuknya itu tahun 1630 atau pada abad ke-17, dan di mana pada awalnya daerah ini merupakan pemukiman bagi para pekerja pelabuhan ya, nelayan, kemudian ABK. Saat itu pelabuhan Sunda Kelapa kan bukan seperti sekarang. Sekarang ini adalah area kolam sebetulnya. Adapun pelabuhannya sendiri itu kisaran di belakang kisar yang sekarang menjadi VOC Galangan, itu titiknya, titik lokasinya. Nah kemudian, sorry, izin mau muter dikit nih sambil cerita biar nggak bete. Nah jadi pada saat itu kan kapal ini kalau datang kan nggak bisa langsung bongkar muat, tapi dia harus parkir dulu, urus surat-surat di Menara Syah Bandar, di Doane kalau orang dulu bilang. Nah, proses ini pada akhirnya sebuah pelabuhan kan pasti butuh pekerja dan seterusnya, sehingga secara tidak sengaja mungkin ya, pada akhirnya orang lokal kemudian pendatang pada akhirnya menetap di Kampung Luar Batang. Mungkin jumlah rumahnya nggak sebanyak sekarang ya, nggak sebanyak sekarang, dan makin lama kampung ini makin besar, dan pada akhirnya tahun 1631 kalau nggak salah, itu pada akhirnya melahirkan pasar ikan. Nah, Luar Batang ini sebuah kawasan yang sangat luar biasa kalau buat saya. Saya berani bilang ini adalah cikal bakalnya, salah satu cikal bakalnya Jakarta, karena di sini terjadi pertemuan berbagai ragam budaya, baik budaya lokal, Bugis, Jawa, Aceh, Madura, dan seterusnya. Juga kita tahu bahwa Pelabuhan Sunda Kelapa kan sudah menjadi pelabuhan internasional ya pada abad ke-12 zaman Kerajaan Sunda Hindu Pajajaran. Sehingga sejak awal kalau boleh dibilang, Kampung Luar Batang dan sekitarnya atau kawasan Sunda Kelapa ini sudah menjadi sebuah tempat pertemuan akulturasi budaya yang sangat luar biasa. Tidak hanya budaya lokal, juga budaya asing yang masuk, seperti budaya Arab, budaya Cina, budaya India, budaya Eropa, dan seterusnya. Seperti itu sih Bang, kalau boleh saya bilang, Luar Batang ini punya peranan penting untuk Kota Jakarta sebagai cikal bakal Jakarta ke depan. Kalau kami selalu bilang Sunda Kelapa Mother of Jakarta, dari sini Jakarta berawal. Thank you Bang. Daeng, apa? Ibu Kota Jakarta ya, Mother of Jakarta Mother gitu ya? of Jakarta, Mother of Jakarta, Sunda Kelapa, Mother of Jakarta. Tadi kok Daeng nggak nyebutin nih, itu tuh, Mother of Jakarta itu, mantap tuh Daeng. Sunda Kelapa, Mother of Jakarta, dari sini nih, Jakarta berawal. Mas Condro sama Daeng bisa saling sautan aja nih, kembali ke Mas Condro dulu nih. Nah, Mas Condro dan Pak Daeng ya, khususnya ya Mas Daeng ya. Nah, ini kan semua, Daeng waktu kita ngobrol pertama kali itu kan sempat mention gitu ya, semua ikut merancang di Kampung Luar Batang. Jadi elemen masyarakat semua berpartisipasi lah. Bahkan Mas Condro harus kulon-nuwun dulu tuh kali ke beberapa orang-orang yang dianggap dituakan gitu ya. Nah, bisa cerita nggak tuh Mas Condro ketika proses desainnya itu gimana ide-ide kolektif dari orang-orang yang di dalam kampung itu khususnya bisa membentuk sebuah desain, bisa memperkaya desain secara keseluruhan gitu loh. Coba bisa cerita nggak Mas Condro? Boleh. Jadi memang saya melanjutkan yang tadi juga ya, bahwa dari visi Pemprov memang besar ya, luas, namun memang pada saat ini memang yang difokuskan adalah tahap 1 ya. Tahap 1 itu sendiri fokus pada perbaikan dan revitalisasi di Masjid Luar Batangnya sendiri. Nah, ini cukup intens ya, jadi memang kita asistensi terus, terutama kepada Daeng Mansur, karena Daeng juga istilahnya owner-nya lah ya, owner-nya di sini. Selain itu di Masjid Luar Batang sendiri juga, kenapa ada? Marbot Bang, bukan owner. Marbot, ya. Ya, jadi kalau kita lihat nomor 1 nih, yang artefaknya itu ya, yang minaret kecil itu ya, kalau kita lihat gambar nomor 1 ya. Ya. Jadi memang berbeda sekali ya dari yang tadi master plan yang di awal saya sempat
perlihatkan dengan rancangan ide yang memang di tahap 1 ini kita lakukan. Jadi ketika kita berdialog dengan Daeng Mansur, dengan anggota DKM yang lain, tentunya dengan Pak Iwan juga gitu ya. Dan kita juga kulo nuwun ke Habib Lutfi pada saat itu. Jadi sampai jam berapa ya? Saya jam 12 malam kita datengin Habib Lutfi untuk menunjukkan nih usulan desain tahap 1 ini gitu. Dan alhamdulillah juga Habib Lutfi welcome dengan perencanaannya gitu ya. Jadi konsep dasar dari ini memang maksud saya yang merancang itu banyak karena memang keterlibatan arsitek di sini dalam istilahnya mendrive desain yang baru itu sangat minim sekali, Mas. Jadi kita berharap kita sangat hati-hati gitu dalam istilahnya menaruh sesuatu di sini karena mungkin bisa sekali ceritain aja, Mas, yang ada di gambar mungkin kalau misalnya perlu. Boleh. Ya. Boleh Mas. Jadi mungkin sekilas dulu ya. Jadi Daeng juga sempat ngingetin kepada saya waktu itu, Mas. Jadi bahan-bahan material di sini ini punya nilai yang lain gitu, punya nilai yang sangat tinggi gitu. Karena orang-orang yang menaruh material di sini itu bagian dari ini sumbangsinya mereka, amal jariahnya mereka terhadap masjid gitu. Sehingga ada dimensi lain yang kita harus harus perhatikan juga gitu di dalam renovasi masjid. Sehingga mungkin salah satunya adalah namun pada saat itu kita akhirnya compromise dan untuk material-material yang ada di sini kemudian dipindah ya. Jadi sifatnya dipindah dan dipergunakan kembali di tempat yang lain gitu. Sehingga dia tetap memiliki amal yang terus amal jariah ya yang hingga akhir zaman. Nah, konsep dari arsitektur kita yang istilahnya yang ingin kita hadirkan di sini memang basisnya adalah fungsi yang dibutuhkan oleh DKM gitu. Jadi karena DKM yang mengerti benar ya apa yang diperlukan, apa yang diprioritaskan dan apa yang tetap harus dijaga di dalam masjid. Sehingga kemarin yang kita perlukan, yang DKM perlukan itu adalah perbaikan dari kanopi satu, lalu perbaikan dari plaza gitu ya, kemudian perbaikan dari ornamentasi yang ada di masjid gitu ya, dan detail-detail lain yang memang kita tambahkan sering berjalan dalam diskusi ya. Nah ini konsepnya mungkin boleh back sebentar Mas. Dari slide sebelumnya mungkin ya. Ya jadi atau boleh saya mungkin Mas biar agak lebih. Silakan Mas biar lebih enak ya. Iya. Silakan. Oke, sebentar Mas. Nah, saya sembari nunggu saya ke Daeng sebentar ya. Daeng. Boleh. Ya, nah, siap. Daeng, saya mau nanya nih, sebenarnya bayangan dari masyarakat sekitar Masjid Luar Batang sendiri akan masjid dan kawasan sendiri itu sebenarnya seperti apa sih Daeng di tengah gencarnya pembangunan yang lebih ke arah berteknologi tinggi, masif. Nah, harapannya sendiri itu terhadap kampung mereka sendiri itu seperti apa Daeng biasanya Daeng? Jadi sejujurnya sih Bang ya, kami ini udah cukup lama loh berupaya untuk bagaimana supaya kawasan kami ini jadi sebuah kawasan yang membanggakan ya. Kalau kami bilangnya yang bermartabat, sebuah kawasan yang bermartabat. Jadi martabat itu tentunya butuh beberapa hal, secara fisik dan juga secara mental ya. Nah itu yang kami lakukan sejak lama, tapi memang hasilnya belum, boleh dibilang belum ada. Harapan Luar Batang ini sebetulnya sangat simpel. Belajar dari kejadian tragedi kemarin ya, penggusuran dan seterusnya. Kami ini selalu menyatakan bahwa Luar Batang adalah cikal bakalnya Jakarta, salah satu kampung tertua di Jakarta yang seharusnya dipertahankan, dilestarikan, bahkan dikembangkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Alhamdulillah cukup lama kami menunggu, puluhan tahun ya kami menunggu, dan subhanallah alhamdulillah
2020-2021 kami bertemu dengan Pak Iwan nih. Makasih banyak Pak Iwan, Dinas Kebudayaan, sebagai utusannya Pak Gubernur, mengambil sebuah langkah tentang Luar Batang. Nah, dari situ kami happy banget, sehingga saya sampaikan ke beberapa teman yang terlibat bahwa bicaranya jangan sepotong-sepotong ya, kita bicara kawasan. Jadi harus ada sebuah grand design yang jelas, grand design yang utuh, sehingga di saat semuanya terbangun itu semuanya matching, nggak saling bertolak belakang, nggak saling bertabrakan gitu loh. Karena misalnya kalau Luar Batang buat kami bukan hanya perjalanan religi ya. Orang selalu bilang wisata religi, kami agak-agak kurang happy nih kalau bicara wisata religi. Jadi kami memilih kalimatnya perjalanan religi dan wisata bahari. Jadi di Luar Batang ini sebetulnya bisa ada dua kegiatan. Satu sebagai perjalanan religi, orang datang berziarah ke kampung Luar Batang. Kemudian yang satunya lagi sebagai wisata bahari, karena kita berada di pesisir. Nah, banyak PR sebetulnya untuk Pak Kepala Dinas atau siapapun ya yang punya hubungan dengan kegiatan ini. Mungkin Dinas Pariwisata juga. Harapan kami Luar Batang ini bisa dibantu lagi seperti misalkan dulu kita di sini ada penenun kain Bugis gitu ya. Kita punya pengrajin kapal, pengrajin perahu, bahkan pengrajin miniatur perahu. Kemudian orang yang ahli ngiteng jaring ya. Ngiteng jaring itu apa sih? Jaring yang robek itu dirapihin. Nah itu kan semuanya bisa menjadi sebuah atraksi budaya dan sekaligus atraksi wisata. Tapi untuk mengembalikan itu semua butuh support dari pemerintah provinsi, baik dari dinas kebudayaan ataupun dinas pariwisata. Jadi harapan kami ke depannya pemerintah jangan cuma concern bicara tentang fisik aja ya, kalau bisa jangan, tapi juga bicara tentang hal yang lain yang saya sampaikan tadi, bahwa jangan cuma wisata religi atau kami bilangnya perjalanan rohani, tapi juga ada wisata bahari. Wisata bahari itu ada macam-macam, nanti bisa kita tampilkan tarian dan seterusnya. Karena biar bagaimana lokasi ini juga kan menjadi salah satu destinasi wisata pesisir dari 12 destinasi yang di Jakarta Utara. Mohon banget konsep yang jelas, ada support yang tinggi seperti Pak Kadis tadi bilang ya, bisa bikin atraksi budaya, atraksi segala macam. Mudah-mudahan bisa lebih intens lagi dilakukan karena kita sebetulnya merasa kehilangan akar budaya sih. Anak-anak kita sekarang ini hadroh kurang suka, marawis kurang suka, nenun kurang suka, dan seterusnya kurang suka. Mereka lebih suka main game ya. Nah ini kita harus coba-coba pelan-pelan mengembalikan lagi bahwa kita ini bangsa yang punya budaya tinggi. Jangan sampai terbawa arus globalisasi. Anak muda kita, anak-anak kita malah tidak kenal dengan budayanya sendiri. Itu aja Bang, makasih banyak. Baik. Langsung saya sampaikan kepada Pak Iwan. Pak Iwan senyum. Dan juga Mas Condro tentunya nanti. Berarti gol nih Bang. Melalui S-Class langsung saya sampaikan. Nah, silakan ke Mas Condro lagi Mas, silakan diceritakan nih Mas. Siap. Ya, jadi tahap pertama memang yang kita lakukan itu berada di dalam pagar, hanya di dalam kawasan masjid ya, Masjid Luar Batang. Dulu yang ini nih kalau kita bisa lihat ya, jadi kalau ini elemen cagar budayanya nih, jadi main gate-nya ya, gerbang utamanya ya. Nah sebenarnya nih gerbang utama ini udah tertimbun ya Deng ya, jadi nih kalau kita gali mungkin sekitar 3 meter itu baru ketemu tuh base-nya tuh dasar lantai yang aslinya gitu ya. Jadi memang karena sering berjalan ada kenaikan muka air sehingga pelatarannya pun harus dinaikkan. Nah ini yang kita lakukan pertama adalah kita mencoba memperbaiki sedikit karena memang akses existingnya pada saat itu kurang prominent gitu ya. Jadi ini kita coba perbaiki dengan kita berikan RAM juga ya buat difabel gitu. Nah ini penggunaan dari materialnya sendiri kita menggunakan batu ya, batu andesit yang juga punya keterkaitan dengan masih arsitektur yang terikat dengan heritage trail tadi yang saya sebutkan. Jadi kayak Kota Tua itu juga plazanya juga menggunakan batu gitu ya dan seterusnya.
sehingga dia memiliki semacam tema yang saling terjalin gitu. Ini entrance dari, ini wajah dari Masjid Luar Batang. Jadi kita perbaiki plazanya. Jadi kita kita bangun plaza istilah material yang lama di take out lalu dimanfaatkan kemudian diganti dengan material batu andesit. Nah, batu andesitnya sendiri kita coba susun. Jadi dia kita define sebagai satu saf ya. Jadi sekitar 1,2 meter. Kemudian dalam setelah coating yang berbeda, sehingga ketika dari luar jika ada kebutuhan ekstensi dari jamaah, dia akan bisa digunakan dengan rapih di area plaza. Ini juga salah satu detail-detail yang kita perbaiki ya. Jadi kolom-kolomnya kita cat ulang lagi, terus pelatarannya juga kita refinish dengan batu. Kemudian di sini juga di satu sisi ada satu lorong gitu ya, yang dimanfaatkan buat jualan gitu. Kebetulan memang di sini sudah ada donaturnya ya, Daeng ya. Jadi ya betul. Kita hanya menambah kanopi di atas koridor sehingga dia tidak hujan. Itu juga untuk mewadahi kegiatan komersial masyarakat sekitar tadi ya, Mas ya. Itu ada benar, yang semacam berjualan seperti itu ya. Iya, jadi di sini memang banyak yang jualan, Mas, jualan kebutuhan ya, kelengkapan sholat gitu ya, terus baju, ada foto dan seterusnya. Nah, yang menarik dari Masjid Luar Batang itu sendiri, dia yang biasanya arsitek itu kan ini ya, cenderung pingin rapih, pingin tepat, pas segala macam ya. Iya, betul. Pingin presisi, Mas. Presisi. Ya, di sini tuh justru ada, bukan berarti gimana ya, tapi ada keindahan dalam chaos itu. Maksudnya dalam penataan yang random, yang benar-benar sangat adaptif dan sangat fleksibel gitu. Ini menurut saya kalau Mas ke sana tuh sangat jadi akrab gitu ya, karena mungkin memang arsitektur yang tidak cenderung ditata sedemikian rupa gitu kan, ditata sedemikian rupa sehingga kita sendiri itu yang manusia sendiri yang lebih suka dengan menjadi terintegrasi dengan kegiatan sekitarnya gitu kali Mas ya, kira-kira ya mungkin bisa seperti itu. Nah ini juga ini tuh salah satu spot detail yang ingin kita explore gitu ya. Jadi Masjid Luar Batang itu sendiri sangat kaya dengan material gitu. Jadi ada, apalagi kita sekarang coba enhance dengan elemen kayu sehingga dia sangat tropis gitu ya. Tapi dia sendiri juga punya material-material yang lain gitu. Ada batu, ada semen, ada cat dan ada baja gitu. Nah ini semacam perbandingan ya. Jadi sebenarnya di sisi kiri ini adalah masjidnya, dan di sisi kanan ini adalah kanopi yang menaungi plaza ya. Nah di sini kita bisa lihat memang pendekatan desain kita itu sebisa mungkin mengikuti bahasa yang sama dengan masjidnya gitu. Jadi misalnya posisi dari kolom di pernaungan ini kita samakan gridnya dengan kolom asli dari masjid. Lalu elevasinya juga kita atur gitu ya. Jadi sehingga dia memiliki satu kesinambungan dengan masjid. Seperti ini kita coba upayakan adanya perulangan dari ornamentasi ya. Jadi kalau bisa kita lihat di sini, ini ada di masjid juga punya ornamentasi. Ini kita coba memimik detailnya gitu.
Nah, di sini juga dari bawah, ini dari bawah kanopi kita juga masih bisa melihat ya. Jadi melihat minaret ya. Jadi dia tidak tertutup. Nah, selain itu memang dari bahasa arsitektur masjid sendiri memang vertikalnya cukup kuat ya, sehingga bahasa desain kita juga mengikuti elemen vertikal yang sama, gitu. Sehingga kita buat kolom juga warnanya putih gitu ya, dan simple vertikal gitu. Jadi ini minaret yang lama ya, yang istilahnya yang cagar budaya. Kita coba gali sebenarnya. Jadi minaretnya juga mengalami pengurukan gitu ya. Tapi plaza ini kita tidak turunkan sedemikian rupa. Namun pada saat dia masuk ke dalam pintu, kita buka, kita gali, lalu kita buatkan akses ke dalam. Gitu. Nah ini kanopi ini ya, kanopi buat penaungan ekstensi. Nah di sini kita coba buatkan elevasi yang cukup tinggi gitu, sehingga secara visual dia tidak menghalangi fasad dari masjid gitu ya. Jadi ornamentasi masjid itu masih bisa terlihat di sini. Sekaligus lingkungan yang ada di sekitarnya. Jadi bahkan skyline dari rumahnya itu tidak terganggu dengan keberadaan ini kanopinya. Ya. Ini detail-detailnya. Oke. Ya. Ya. Mungkin itu sih, mungkin Mas. habis ini mungkin ada beberapa pertanyaan dari para teman sekelas yang nanti akan saya bacakan beberapa. Nah, terakhir saya mau ke Pak Iwan dulu nih, Pak. Terakhir, Pak, dari Dinas Kebudayaan nih, Pak. Sebenarnya impact seperti apa yang diharapkan oleh dari Dinas Kebudayaan akan revitalisasi ini, dan bagaimana manfaatnya secara jangka pendek dan tentu jangka panjang bagi masyarakat sekitar Kampung Luar Batang ini dan juga Ibu Kota Jakarta pada umumnya, Pak? Dalam jangka pendek tentu saja kita berharap bahwa ini menjadi sebuah momen kesadaran buat semua pihak. Tentu saja sebagai titik awal bahwa kesadaran mengenai pentingnya sebuah revitalisasi terhadap bangunan cagar budaya ini bisa menjadikan titik awal untuk melanjutkan kegiatan revitalisasi masjid-masjid atau gereja-gereja atau apapun namanya yang menjadi pemahaman bahwa melakukan revitalisasi destinasi wisata religi adalah sebuah hal yang bermanfaat untuk orang banyak, terutama juga untuk komunitas ataupun masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah, kalau kita berbicara mengenai socio impact-nya, tentu saja kita menyatakan diri bahwa sustainability atau keberlanjutan dari sebuah revitalisasi ini perlu dijaga oleh semua pihak, terutama masyarakat yang tinggal di lingkungan situ, di lingkungan sekitar. Kalau yang namanya Dinas Kebudayaan yang berkali-kali saya sampaikan kepada warga masyarakat yang ada di sekitar itu bisa siapa saja. Kami ini kan cuma pelayan saja, menjalankan tugas sebaik-baiknya, mendapatkan amanah di sini. Sedangkan masyarakat, dia akan hidup di situ, dia akan mengambil keuntungan di situ, mengambil manfaat yang baik untuk dengan hadirnya revitalisasi masjid. Dan ini tentu saja harus kita pahami secara terus-menerus. Untuk itu pemberian stimulan, pemberian informasi dengan ya secara terus-menerus itu menjadi satu hal yang harus dikerjakan oleh pemerintah. Sebagai contoh nih, saya juga tadi ada baca misalnya dari DPD Bamus Jakarta Utara, tuh ada di chatnya itu, ngajak saya untuk makan buka puasa bersama. Ya udah kita jadi masyarakat itu memang harus bersama-sama dengan kita, bukan justru ya merasa di atas. Justru inilah peran pemerintah dalam hal ini lebih banyak, terutama Dinas Kebudayaan. Terus terang saja,
Dinas Kebudayaan lebih banyak mendengar daripada hal-hal yang lain karena kami tidak lebih tahu dibandingkan mereka. Saya dibanding Pak Daeng Mansur tentu lebih paham Daeng Mansur untuk masalah itu. Tapi bagaimana kita mendengar, kemudian memahami dan membantu mereka itu jauh lebih penting di atas segalanya. Mengakomodir, melakukan fleksibilitas terhadap kebutuhan mereka, responsif, itu memang menjadi satu acuan utama buat setiap ASN, terutama yang di Dinas Kebudayaan. Dan lagi jangka panjangnya tentu saja bahwa Jakarta menjadi sebuah kota yang ramah untuk setiap warga masyarakatnya sesuai dengan visi misi gubernur, bahwa ini menjadi masyarakat yang berbudaya, masyarakat yang lebih cinta terhadap wilayahnya sendiri, punya martabat yang baik, punya sustainability yang baik, bagaimana membina sosial interaksi yang baik dengan bukan hanya terhadap dirinya dan keluarganya, tapi juga dengan orang lain. Nah, inilah yang menjadi tantangan tersendiri dari pemerintah dan juga para tokoh-tokoh yang berkaitan dengan sustainability development di sebuah perkotaan. Saya rasa itu sih, Pak Tommy. Ya, terima kasih Pak Iwan. Nah, sekarang saya akan coba membacakan beberapa pertanyaan yang sudah ada di kolom chat. Saya random aja. Ini katanya cukup menarik dari Ade Sopian dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dia menanyakan nih, nanti mungkin kalau untuk ini Mas Condro bisa coba jawab ya, atau coba untuk berbagi ya. Selain dari nilai sejarahnya, hal lain apa yang menjadikan Masjid Luar Batang ini memiliki nilai daya tarik masyarakat, terutama bagi kaum muda untuk dikunjungi, terutama di wisata religi. Lalu hal bagian baru apa yang paling signifikan dari Masjid Luar Batang di masa sekarang ini? Nah, daya tarik untuk kaum muda datang ke sini tuh gimana tuh Mas Condro tuh? Jadi kan kalau kita ke masjid lagi ngapain? Nah, dengan desain yang baru ini nantinya kalau sudah lengkap semuanya tuh daya tariknya apa nih buat teman-teman yang muda untuk bisa belajar, untuk bisa mengetahui sejarah kotanya di Masjid Luar Batang ini? Wah, itu berat juga nih pertanyaan. Ya, jadi sebenarnya kalau daya tarik sendiri, karena masjid itu sangat sangat menurut saya personal ya, karena dia kaitannya sama dimensi religi kita gitu ya. Tapi yang ingin kita hadirkan di sini bahwa masjid itu bisa kita ingin mencoba mengembangkan persepsi orang terhadap masjid, bahwa masjid itu sebenarnya tempat berkumpul, tempat berdiskusi, tempat menjadi satu public space baru sebenarnya bagi masyarakat umum gitu ya. Jadi tidak hanya cuman sekedar beraktivitas ibadah gitu. Jadi tadi pertanyaannya mungkin di sini juga akan ada museum ya. Jadi teman-teman juga bisa mempelajari dan mendalami sejarah dari Masjid Luar Batang. Kemudian jika nanti master plan yang lebih besar juga bisa dibangun, di sana nanti akan ada commercial area, akan ada public plaza yang besar, akan ada waterfront dan seterusnya, sehingga dia tidak hanya berbasis aktivitas religi, namun dia juga akan memiliki layer komersial, dia akan memiliki layer sosial jika nanti ada plaza yang bisa diaktifkan sebagai area sebagai aktivitas publik, misalnya ada bazar gitu ya, mungkin ada outdoor galeri gitu, mungkin galeri seni bahkan. Jadi dia memang saat ini memang kental dengan religi, namun jika nanti bisa dikembangkan hingga ultimate ya, master plan yang ultimate, dia akan memiliki banyak fitur dan banyak fungsi yang juga saling mendukung satu sama lain, tidak hanya dalam ibadah ya. Mungkin seperti itu, Mas. Ya, makasih. Daeng mungkin bisa kasih ini Daeng, supaya orang-orang mau pada datang nih, ada kelebihan apa nih di Masjid Luar Batang nih, biar orang-orang bisa datang, bisa belajar ke sana nih Daeng. Masih di-mute Daeng, maaf. Daeng masih di-mute. Terima kasih. Kalau saat ini kan
kalau bicara jumlah kunjungan, kami malah kewalahan sih Mas, jujur aja ya, karena luar biasa. Per hari itu ribuan sebelum masa pandemi. Di masa pandemi ini paling tidak sehari itu sekarang sekitar 500 orang pengunjung yang datang ya. Nah, tapi kan pengunjung yang datang ini mereka concernnya masih hanya wisata religi kalau yang dibilang tadi. Nah, harus kita kembangkan nanti ke depannya menjadi ada yang namanya wisata bahari. Gitu loh. Nah, wisata bahari ini ada banyak bisa kita ciptakan, yang kita create bersama-sama. Kalau balik ke wisata religi tadi, sekarang ini mungkin yang saya lihat sendiri ya, masyarakat itu sangat bahagia dengan kondisi masjidnya yang semakin indah. Mudah-mudahan kalau ke depan, kalau yang tadi dibilang udah jadi ya, sebetulnya belum jadi museum sih Bang. Kita lebih bilangnya galeri dulu lah ya, galeri dulu, karena saya juga masih hunting banyak barang segala macam. Mudah-mudahan kedepannya bisa menjadi museum. Memang itu impian tertingginya. Jadi paling tidak teman-teman yang datang kemari bisa banyak belajar tentang apa dan bagaimana luar Batang. Karena kalau kita lihat kuburan yang ada di luar, itu ada makam-makam itu bukan hanya para ulama, tapi juga ada para pembesar di sana. Ada keturunan Raja Cirebon, Kerajaan Sriwijaya. Itu ada 4 makam di situ, dan konon juga paman atau apanya Pak Fauzi Bowo juga ada dimakamkan di sini. Jadi ini sebuah kawasan yang sangat luar biasa, cikal bakalnya Jakarta, dan sampai hari ini kita di sini masih multi etnis loh. Dan kita nggak pernah problem dengan etnis yang ada, keberagaman yang ada. Kira-kira itu sih Bang. Kedepannya insya Allah dengan support Pak Kadis nih, kebudayaan bisa lebih keren. Pak Kadis kenal lagi. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, pertanyaan borongan dari Abdul Muhyil dari Universitas Indonesia. Pertama untuk Pak Iwan dulu. Bagaimana mestinya komunitas masyarakat sekitar Masjid Luar Batang dalam menjaga eksistensi hadirnya Masjid Jami Keramat Luar Batang ini? Lalu lebih lanjut, sejauh apa visi pembangunan Masjid Luar Batang ke depan dikaitkan dengan keberadaan masyarakat sekitar masjid? Apakah ada program kolaborasi khusus untuk memudahkan masyarakat tersebut? Untuk Mas Condro, bagaimana memasukkan unsur keberadaan masyarakat sekitar yang pada tunduk dalam proses penyusunan proyek teknis revitalisasi masjid ini? Silakan Pak Iwan. Yang pertama nih, bagaimana mestinya komunitas masyarakat sekitar melihat menjaga eksistensinya nih dalam pembangunan ini, Mas? Pak Iwan. Pak Iwan dulu. Kalau ini sudah direvitalisasi, tentu harus menjadi bagian penting buat masyarakat sekitar. Artinya kepemilikan bahwa Masjid Jami Keramat Luar Batang merupakan bagian sisi penghidupannya, tentu ini akan membuat dirinya menjadi lebih baik. Orang yang datang ke Masjid Jami Keramat Luar Batang ini berkeinginan bukan hanya nanti untuk beribadah, tapi juga untuk menikmati suasana di sekitar situ. Artinya, untuk menikmati suasana itu perlu dukungan semua pihak, terlebih dari masyarakat sekitarnya. Apa yang dikerjakan? Misalnya, untuk menjaga eksistensi Masjid Jami Keramat Luar Batang, kita bisa buat koperasi di sekitar masyarakat itu, membuat souvenir sama-sama, membuat apalagi cenderamata yang baik. Kemudian apalagi mau kepariwisataan ke depan, mau jangka panjang, guest house bisa, di mana orang banyak menginap atau mabit di sana, itikaf di sana, kemudian beribadah, bukan hanya nanti tidur di masjid. Biasanya kan orang kita datang ibadah tiba-tiba langsung tidur aja di masjid. Nah ini jangan segitu, kita siapkan guest house yang bagus, misalnya dari masyarakat sekitar sediakan. Kemudian bikin kegiatan-kegiatan keagamaan, misalnya saat ini Dinas Kebudayaan tengah melaksanakan pengadaan hadroh, bukan 100-200 juta, kita adakan 10 miliar tahun ini saja. Nah itu hadroh itu bisa digunakan untuk masjid-masjid, untuk latihan, kemudian memberikan edukasi kepada generasi muda untuk lebih cinta dengan seni budaya religius. Nah ini kan tidak bisa dikembangkan dalam waktu singkat. Nah masyarakat harus secara kontinu ini harus berjalan
berjalan bersama, beriringan tangan dengan masyarakat lainnya, juga pemerintah terus mendukung. Nah ini kami di pemerintah melihat dalam hal ini Dinas Kebudayaan tentu harus terus melakukan kerjasama, membina, kemudian juga melakukan bimbingan kepada masyarakat supaya lebih cinta dengan destinasi wisata religi yang sudah kami bangun di wilayahnya. Itu sih, membangun kesadaran itu dulu untuk bisa lebih sustain ke depan. Harapannya itu, Mas Tommy. Ya, oke. Nah, untuk Mas Condro nih, yang tadi nih, lanjutan yang tadi. Bagaimana memasukkan unsur kepedulian masyarakat sekitar yang padat penduduk dalam menyusun proyek teknisnya? Ini kan padat nih penduduknya nih. Gimana nih ngakalinnya nih, intinya gitu pertanyaannya nih. Jadi pastinya harusnya kita akan melakukan dialog ya, Mas, dialog dengan masyarakat juga terkait pentingnya pengembangan master plan Masjid Luar Batang gitu ya. Jadi pada akhirnya juga ini akan kembali ke untuk apa sebenarnya benefitnya juga akan dirasakan oleh masyarakat sekitar juga gitu ya. Dengan memperbaiki lingkungan yang baik di sini di Masjid Luar Batang, menjadikan dia menjadi satu destinasi baru wisata yang terintegrasi gitu ya dengan heritage trail dan seterusnya. Tentu pasti nilai dari apa dan perkembangan istilahnya dia menjadi katalis gitu. Konsepnya itu dengan mengembangkan master plan ini dia akan menjadi katalis bagi development di sekitarnya. Jadi misalnya kemarin juga kita ada gagasan ide dengan penduduk sekitar. Jadi kita juga akan coba tata gitu ya, tata infrastrukturnya kita tata dan kita berkolaborasi dengan para penduduk ini untuk mencoba apa ya istilahnya di level area street level dia akan menjadi area komersil sehingga sedangkan area apa rumah tinggalnya bisa di atasnya. Jadi dia bisa punya satu ruang komersil untuk berjualan gitu di bawah, namun dia juga bisa memiliki rumah di atas gitu. Jadi memang banyak cara yang pada saat itu kita coba rumuskan, cuman memang karena visi itu besar ya, dan kita memang saat ini memang masih fokus ke dalam perencanaan tahap 1 sehingga memang detailnya belum sejauh itu gitu Mas. Mungkin seperti itu. Tapi pastinya kita harus melibatkan mereka gitu karena mereka juga bagian dari bagian dari Kampung Luar Batang dan master plan juga. Mungkin gitu. Ya, terima kasih. Ini karena udah sore juga akan saya simpulkan besar harapan kita revitalisasi Masjid Luar Batang ini bisa menjadi awal yang baik bagi perencanaan master plan Kampung Luar Batang secara keseluruhan, yang bisa memberikan manfaat tentunya dalam jangka pendek dan jangka panjang di kemudian harinya. Amin. Kita juga punya angan, ya, silakan Pak. Oh amin. Kita juga punya angan supaya Jakarta nggak hanya sekedar maju, nggak hanya sekedar modern, tapi masyarakatnya masih bisa memiliki kebudayaan dan sejarah yang hinggap di memori kolektif masing-masing, sehingga bisa tidak, kalau istilahnya Daeng itu tidak tercabut dari akarnya. Wah, gitu kan. Ya, ini kan udah sore nih, udah pada mau nyari takjil juga nih. Ya, boleh. Tambahan tadi ada yang nanya tuh saya baca tentang banjir. Luar Batang alhamdulillah udah 3 tahun atau 4 tahun udah nggak banjir. Alhamdulillah, luar biasa. Ya. Siap. Aman ya. Aman. Ya, kan ini udah sore, udah pada nyari takjil juga. Nah, semoga dapat menjadi bermanfaat bagi semua peserta semuanya. Terima kasih yang sudah meluangkan waktu dan terima kasih kepada sponsor-sponsor yang sudah mendukung acara ini. Kepada semuanya kami ucapkan terima kasih. Tapi buat para peserta jangan kemana-mana dulu, nanti ada undian buat mendapatkan giveaway dari kami. Terima kasih kepada semua pembicara. Selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat berbuka nantinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam. Hebat S-Class. Ya. Oke. Harus sering-sering. Ya, terima kasih. Siap, Pak. Oke, terima kasih Mas Tommy. Wah, diskusinya lumayan mengisi waktu ngabuburit ya. Oke lah. Oke, teman-teman sekelas, sebelum menutup diskusi sore ini, kalian bisa tulis kritik dan saran di link yang sudah ada di kolom chat ya. Oke, jangan lupa juga untuk subscribe channel kita di Saya Talks dan nyalakan notifikasi agar kalian nggak ketinggalan info series
S-Class setiap bulannya gitu, karena selalu menarik gitu loh. Oke, thanks to pembicara juga para sponsor. Seperti yang sudah dijanjikan sebelumnya, saatnya kita pengumuman lucky participants. Oke, selamat kepada Mas atau Pak Kanoasa Akbar, lalu ada Mbak atau Ibu Sri Indah Lestari, lalu ada Mas atau Pak Ridwan Boim, lalu ada Mas atau Pak Agus Sadana, dan terakhir ada Mbak atau Ibu Lulu Safwah. Oke, kepada nama-nama yang telah disebutkan tadi, silahkan DM nomor HP dan alamat ke Instagram @studio_sa_e. Oh, dan 2 penanya terbaik, selamat kepada Mas atau Pak Abdul Muhil dan Mas atau Pak Ade Sopian. Oke, sama ya, silakan DM ke Instagram studio saya untuk pengiriman hadiahnya nanti. Oke, sekarang saatnya foto bersama dulu. Monggo teman-teman sekelas silakan menyalakan videonya. Mohon sorry ini berubah nih. Dari WiFi pindah ke handphone, dari laptop pindah ke handphone. Nggak apa-apa, Daeng. Iya. Bentar ya. Oke. Udah siap semua? Siap. Bentar ya. Oke. Satu, dua, tiga. Lagi. Ini ada 3 halaman ya. Lagi 1, 2, 3. Oke, untuk halaman terakhir. Oh, enggak ada. 1, 2, 3. Oke. Ya, terima kasih semuanya. Sampailah kita di penghujung acara, teman-teman sekelas. Nantikan seri S-Class selanjutnya. Stay tune on our Instagram, studio saya. Ini selamat berbuka dan see you. Dan Mbak, tadi ada yang nanya tuh Mbak tuh kemana ngirim itunya. Ada pertanyaan tadi itu.